Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Akhwat fillah azani Allah wa iyyakum, kaifa halukunna al-yawm, la'allakunna bi khairin walhamdulillah wa ana bi khairin walhamdulillah. Insyaallah pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang telah lalu setelah tadi kita mengerjakan soal kuis pada Google Form yang tadi Ana berikan. Untuk kesempatan kali ini kita akan melanjutkan masih pada tema pembelajaran kita yang bab 7, yaitu tentang berbahasa dengan bahasa persuasif. Kalau pada pertemuan yang lalu sudah dijelaskan definisi dan juga isi dari teks persuasi tersebut, untuk kesempatan kali ini akan dijelaskan bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah isi teks persuasi. Materi kesimpulan ini pernah mungkin dijelaskan pada kelas 7 yang lalu. Namun untuk kesempatan saat ini kita akan memurojaah kembali, kita akan mengulang kembali bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah teks. Mengapa demikian? Materi ini sangat penting karena sampai dengan nanti Antuna kelas 9, insya Allah materi ini akan terus dipelajari, dan tentu ini pun biasanya materi ini akan masuk ke dalam kisi-kisi ujian nasional, walaupun nanti pada tahun-tahun yang akan datang tidak ada ujian nasional, tetapi tetap saja ada ujian dengan bahasa yang lain. Tapi yang terpenting untuk saat ini yang kita pahami adalah sekali lagi bagaimana cara kita menyimpulkan isi sebuah teks persuasi. Mari diperhatikan bagi Antuna yang membawa buku dari sekolah, boleh dibuka bukunya. Ini ada di halaman Ini ada di halaman berapa? 182. Ini ada di halaman 182. Silahkan dibuka terlebih dahulu. Bagi yang tidak membawa buku, boleh siapkan alat tulisnya dan silakan nanti mencatat apa-apa yang perlu dicatat. Kita akan masuk ke pembahasan pertama dulu. Di sini ada definisi simpulan. Nah, ini yang perlu kita pahami, akhwat semua. Apa yang dimaksud dengan simpulan? Simpulan adalah rumusan akhir. Sebentar, kita tandai dulu biar enak dibacanya. Nah, ini yang tanda merah. Simpulan adalah rumusan akhir tentang sesuatu, misalnya teks. Sekali lagi diulang, bahwasanya kesimpulan itu adalah rumusan akhir tentang sesuatu atau tentang teks, ya. Di sini ada pembahasan berikutnya. Simpulan disusun berdasarkan pemahaman atau penalaran kita terhadap keseluruhan isi teks itu. Biasanya sering Anda sebutkan bahwasanya simpulan ini biasanya bersifat tersirat. Simpulan ini biasanya bersifat tersirat. Apa itu tersirat? Tidak nampak secara langsung pada teks tersebut. Tidak nampak secara langsung di dalam teks. Kemudian di mana simpulan ini berada? Simpulan ini bisa kita tarik setelah kita membaca keseluruhan isi teks, mencatat poin-poin pentingnya, kemudian kita tulis ulang menjadi sebuah kalimat singkat yang disebut dengan simpulan. Nah, ini sedikit informasi atau definisi tentang simpulan. Ada contohnya di sini, akhwat fillah, ada contohnya sedikit. Kita lihat di sini contohnya. Sebagai contoh, perhatikan kembali cuplikan teks berikut ini. Kita baca bersama. Menurut para ahli kesehatan,
Hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan antara lain pola makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Mereka pun kurang mengonsumsi sayur dan buah, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Coba kita perhatikan pada teks yang barusan Anda baca ini. Di sini ada beberapa poin penting. Yang pertama adalah bahwasanya sebab dari gangguan pencernaan itu karena pola makan yang tidak teratur dan juga sering terlambat makan. Selain itu apalagi kurang mengonsumsi sayuran, buah-buahan, juga kurang memperhatikan gizi makanan. Nah, kalau kita baca sampai sini saja, maka kita akan bisa menyimpulkan sebuah kesimpulan dari satu paragraf ini. Apa kesimpulannya? Kita lihat kalimat pertamanya atau kalimat utamanya di sini yang menjelaskan bahwa penyebab orang mengalami gangguan pencernaan itu karena makan tidak teratur dan sering terlambat makan. Nah, kemudian di sini diingat-ingat kalimat yang pertama ini, kemudian kita masuk ke kalimat yang terakhir. Salah satu upaya menjaga saluran pencernaan agar tetap sehat, makanlah dengan pola makan sehat dan seimbang. Kalau gitu simpulannya berarti agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan yang disebutkan pada kalimat pertama ini, maka kita harus menjaga saluran pencernaan. Maka di sini cara mengambil kesimpulan bisa dengan memberikan pertanyaan kalimat utama. Kalimat utamanya kan tadi disebutkan hal umum yang menyebabkan orang mengalami gangguan pencernaan itu diantaranya ini pola makan dan juga sering terlambat makan. Nah, kemudian pertanyaannya bagaimana agar kita tidak mengalami gangguan pencernaan ini? Maka jawabannya ada di sini di kalimat terakhir. Inilah yang disebut dengan simpulan. Kalau kita hanya mengambil kalimat pertama saja di sini sampai titik, kemudian kita tentukan ini sebagai kalimat simpulan, maka jelas ini salah total. Jadi kesimpulan tidak hanya ada pada kalimat pertama, tetapi berada juga di kalimat terakhir. Makanya tadi kan disebutkan di awal, simpulan itu bersifat tersirat. Artinya adalah gabungan dari seluruh inti isi bacaan yang kita baca. Demikian penjelasan tentang simpulan dan juga contohnya. Ada contoh yang lain, kita baca lagi ya akhwat nih. Betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokoknya. Seberapa mahal pun harga rokok tidak dapat menghentikan mereka. Misalnya di Malaysia, harga 20 batang rokok dapat setara dengan 5% pendapatan buruh kasar. Di Shanghai, Cina, petani dan perokok menghabiskan uang untuk membeli rokok lebih banyak daripada yang dipakai untuk membeli gandum, daging, dan buah-buahan sebagai kebutuhan utama mereka. Hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Di sini coba kita lihat dulu cara yang pertama tadi kita terapkan di teks yang kedua ini. Kalimat pertama berbunyi betapa sulitnya seorang pecandu rokok untuk menghentikan kebiasaan merokok. Nah, ini kalimat pertama merupakan kalimat utama. Mengapa? Karena kalimat kedua dan seterusnya ini merupakan kalimat penjelas. Maka dari itu mungkin tidak jika kita mengambil hanya kalimat pertamanya saja sebagai simpulan, maka jawabannya tentu tidak. Kemudian apa kalau gitu jawabannya? Kita gabungkan saja jawabannya. Jadi kalau di kalimat pertama ini adalah atau kalimat pertama ini dikatakan orang sulit menghentikan kebiasaan merokok ya. Kemudian di kalimat terakhir dikatakan hentikan merokok sebelum candu rokok melekat pada diri Anda. Maka ini bisa kita ambil kesimpulannya dengan model menggabungkan dua kalimat. Kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir, maka jadilah simpulannya seperti ini. Simpulan untuk cuplikan teks tersebut adalah kita harus menghentikan kebiasaan merokok agar tidak menjadi kecanduan. Kecanduan ini adalah bahasa lain dari
kebiasaan merokok. Nah, ini kan jadi kesimpulannya ini. Bukan kesimpulannya harga rokok mahal, bukan. Atau kesimpulan yang lain, petani di Cina menghabiskan uangnya untuk membeli rokok, juga bukan. Nah, itu ya. Jadi kesimpulannya adalah yang ini. Jadi gabungan antara kalimat pertama dengan kalimat yang terakhir. Kemudian akhwatullah azanillah wa yakum, kita simak pembahasan yang berikutnya adalah bagaimana cara kita menyimpulkan sebuah teks. Kalau di buku yang kita pegang ini ada 4 cara untuk menyimpulkan sebuah teks. Yang pertama adalah membaca keseluruhan isi teks, tadi sudah kita baca, mencatat bagian-bagian penting dari isi teks itu, poin-poin pentingnya kita catat. Kemudian memahami hubungan logis antar bagian penting. Dan yang keempat adalah merumuskan simpulan isi teks secara ringkas dan jelas. Setelah 4 tahapan ini kita lalui, itu berarti kita sudah bisa membuat suatu kesimpulan sebuah teks bacaan. Ada cara lain yang tadi sempat baca beberapa sumber. Yang pertama adalah langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Ini silahkan dicatat, ini penting sekali ya untuk menentukan sebuah simpulan yang nantinya akan kita temui pada latihan-latihan berikutnya. Yang pertama adalah langsung mengambil kalimat simpulan dalam paragraf. Ini biasanya ditandai dengan kata-kata berikut ini. Pertama, terdapat kata jadi, bisa jadi juga dengan demikian, kemudian oleh sebab itu, oleh karena itu, maka dari itu, dan lain-lain yang merupakan kata simpulan ya. Jadi oleh karena itu juga boleh, oleh sebab itu boleh, dengan demikian juga boleh. Apabila ada salah satunya di antara beberapa tanda dari simpulan ini, maka langsung saja kita pilih itu sebagai kalimat simpulan. Contohnya seperti ini. Salah satu jenis coklat adalah kompon coklat. Coklat ini memiliki rasa manis dan harganya juga cukup murah. Selain itu, proses pembuatannya juga termasuk mudah. Jadi tak heran kalau kompon coklat termasuk coklat yang sering dan banyak dikonsumsi. Jelas di sini ada tanda kesimpulan ya akhwat ya, ada kata jadi. Nah, gitu. Kemudian cara yang kedua adalah menggabungkan antara kalimat utama dan kalimat simpulan yang biasanya berada di akhir paragraf. Kalimat utama tentu berada di awal paragraf atau di akhir. Kebanyakan di kelas 8 ini kalimat utama terletak di awal paragraf. Kemudian kalimat utama tersebut kita gabungkan dengan kalimat simpulan yang berada di akhir paragraf. Kita perhatikan di sini kalimat utamanya, akhwat semua perhatikan. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah, tapi kita sebagai seorang muslim tidak boleh merayakan tahun baru apapun sebagaimana yang telah kita pahami pada pelajaran-pelajaran di sekolah kita, baik pelajaran akidah maupun pelajaran hadis maupun pelajaran diniyah yang lainnya. Sekali lagi, ini hanya sekedar contoh saja, bukan untuk dipraktikkan. Acara tahun baru selalu dirayakan dengan meriah. Acara tahun baru tersebut biasanya diselenggarakan di lapangan terbuka dengan menggelar konser. Nah, ini pun sekali lagi kita garis bawahi, tidak boleh bagi kita untuk menonton konser apapun. Dan menyalakan kembang api, apalagi yang ini juga tidak boleh kita lakukan. Banyak orang-orang yang datang ke lapangan untuk merayakan tahun baru bersama, ini pun tidak boleh. Namun kemeriahan tahun baru tersebut tidak diimbangi dengan kesadaran para pengunjung untuk menjaga kebersihan lapangan. Nah, kita lihat kalimat terakhirnya di sini, akibatnya banyak sampah yang tertinggal setelah perayaan tahun baru tersebut. Nah, ini kan banyak sampah karena apa? Karena acara tahun baru tadi dirayakan dengan meriah, otomatis banyak orang. Dan ketika banyak orang, kemungkinan besar sampahnya pun akan banyak. Maka kesimpulannya adalah seperti ini.
Kemeriahan acara tahun baru akan mengakibatkan lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal. Ini kan gabungan dari kalimat utamanya sampai tahun baru, kemudian lingkungan kotor karena banyak sampah yang tertinggal ini ada di kalimat terakhir. Maka dari itu bisa kita ambil kesimpulan dengan cara seperti ini. Akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, nanti silakan dicatat ya apa yang tadi disampaikan agar nanti antuna bisa memahami materi kita kali ini dengan baik. Dan yang terpenting juga adalah apabila ada pertanyaan pada pembahasan kali ini, silakan antuna langsung tanyakan pada grup WhatsApp yang saat ini kita sedang online. Yang ketiga adalah mencari sebab akibat atau akibat sebab dalam sebuah paragraf. Kita lihat di sini mana sebabnya, mana akibatnya, dan tentu kita harus memahami terlebih dahulu apa itu sebab, apa itu akibat, ya. Contoh yang mudah seperti ini. Penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan yang tidak kunjung usai. Plastik adalah bahan anorganik yang tidak ramah lingkungan. Hal ini disebabkan sifat plastik yang tidak mudah hancur dan terurai oleh tanah. Butuh waktu beratus-ratus tahun hingga plastik terurai dalam tanah. Kita lihat di sini mana akibatnya, mana sebabnya. Dijelaskan di buku di pembahasan ini. Akibatnya yaitu penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan. Sebabnya apa? Sebabnya adalah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Maka dari itu, sebab akibat ini kita gabung menjadi satu, hasilnya demikian. Nah, kayak gini ya. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penggunaan plastik yang semakin marak menjadi masalah lingkungan karena limbah plastik sulit diuraikan oleh tanah. Ini dia kesimpulannya, akhwat nih. Dengan cara sebab akibat, ya. Kemudian jawaban dari ide pokok. Nah, ini juga insya Allah lebih mudah. Pencemaran akan semakin berbahaya jika sudah ada di dalam tubuh kita, seperti dalam darah atau rambut. Apa kira-kira ide pokoknya? Kita harus tahu dulu sebelumnya. Apa ide pokok paragraf ini? Ide pokoknya adalah dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh baik darah ataupun rambut. Kemudian apa yang bisa kita buat pertanyaan di sini? Bisa kita buat pertanyaannya adalah apa dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh kita? Dampaknya terjawab pada kalimat terakhir atau kalimat-kalimat yang kedua. Jika terus-menerus berkumpul di tubuh, maka proses pertumbuhan dan perkembangan kita akan terganggu. Selain itu, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf pun akan mengalami gangguan. Maka ini kita gabungkan menjadi sebuah kesimpulan, yaitu dampak pencemaran yang masuk ke dalam tubuh adalah terganggunya pertumbuhan, perkembangan, pembentukan tulang, perkembangan otak, dan saraf. Nah, ini sebetulnya sama dengan model menarik kesimpulan dengan cara yang kedua, yaitu menggabungkan antara kalimat utama dengan kalimat simpulan. Atau bisa juga kita ambil kesimpulan dengan cara melihat ide pokok, kemudian kita lihat juga kalimat logis yang berhubungan dengan ide pokok tersebut. Nah, inilah akhwat fillah azanillahu wa iyyakum 5 cara menentukan kesimpulan pada suatu teks atau pada suatu paragraf. Akhwat fillah azanillahu wa iyyakum, nanti akan Anda berikan 5 contoh soal menentukan simpulan paragraf. Jawabannya langsung nanti antuna tuliskan di grup WhatsApp dengan format tulis nama fulana titik 2. Jawabannya apa? 1A misalnya, 2B, 3C, dan seterusnya. Nah, ini adalah soal kuis yang kedua. Soal kuis yang pertama tadi melalui Google Form.
yaitu tentang teks persuasi. Adapun sekarang soal kuis yang kedua tentang menentukan simpulan paragraf. Untuk nomor 1, Ana akan berikan contoh terlebih dahulu bagaimana cara mengerjakannya, ya. Sangat mudah. Pertama kita baca dulu teksnya yang ada di sini. ASI atau air susu ibu adalah sumber makanan utama bagi bayi. ASI mengandung, kita ingat-ingat, ASI sumber makanan utama bagi bayi. Diingat-ingat ya. ASI merupakan sumber utama makanan bagi bayi. ASI sumber utama makanan siapa? Makanan bayi. Kemudian yang kedua kita lihat di sini, apa yang kedua kita lihat? Yang kedua, akhwat, bisa kita lihat kalimat yang keduanya adalah ASI mengandung banyak nutrisi penting bagi bayi. Ini kenapa sih menjadi makanan utama bayi? Karena dia banyak nutrisi, Kemudian kenapa lagi dia menjadi makanan yang baik atau sumber utama makanan bayi? Karena dia mengandung asam amino. Terdapat asam amino, ada asam aminonya di sini, ya. Kemudian yang ketiga juga mengandung zat untuk kekebalan tubuh bayi. Zat kekebalan tubuh bayi. Nah, 3 poin inilah yang akan kita jadikan, 4 poin ini yang akan kita jadikan sebuah simpulan, ya. Jadi kan tadi katakan ASI sumber utama makanan bayi tuh, ya kan. Nah, ini bisa kita gunakan cara sebab akibat. Mengapa ASI sumber makanan utama sumber utama makanan bayi? Mengapa demikian? Karena banyak nutrisi, kemudian ada asam aminonya, kemudian zat kekebalan tubuh bayinya juga ada pada ASI tersebut. Oleh karenanya itulah alasannya, ya, mengapa kita memilih jawaban yang B. Jadi jawabannya adalah yang B. Ya, untuk soal nomor 1 ini jawabannya B. Maka nanti silakan ditulis di grup WhatsApp dengan format seperti ini contohnya. Contohnya seperti jawabannya, misalnya Fulanah yang menjawab, titik 2 di enter boleh, 1B misalnya, 2 apalagi, 3 apalagi, 4 apa, 5 apa. Nah, itu. Jadi format untuk menjawabnya seperti ini, ya, akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Mudah-mudahan pembahasan kita kali ini bisa dipahami dengan baik. Akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada 4 soal lagi, nomor 2, nomor 3, kemudian nomor 4 dan nomor 5. Silakan dijawab 4 soal ini sebelum pembelajaran kita berakhir. Sementara tutup dulu video kita kali ini sampai di sini, dan selanjutnya kita akan online lagi di grup WhatsApp, ya. Syukran jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silakan tanyakan langsung di grup WhatsApp terkait dengan kesimpulan.